Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah membaca pesan terakhirnya, segera aku letakkan ponsel di lantai. Kini mataku tertumbuk ke arah buku gambar yang tampak berserakan. Loh, kemana perginya Gendis? Perasaan tadi dia masih berada di kamar bersama aku, batinku. Bergegas aku keluar kamar. Mataku menyapu seluruh ruangan, mencari keberadaan putriku. Selama beberapa saat, mataku tertuju pada pintu ruang tamu yang tidak tertutup rapat. Aku segera melangkah ke ambang pintu dan netraku tertuju ke arah perosotan berwarna hijau cerah. Kulihat anakku sedang duduk termenung di atasnya. Dengan wajah tertunduk lesu, raut mukanya yang selalu ceria tampak begitu sedih. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. "Dis, ngapain diam di situ? Ayo masuk ke dalam sayang," panggilku. Tidak ada jawaban. Senyap. Anakku tidak mau menjawab pertanyaanku. Bibirnya tampak terkatup rapat, matanya menatap kosong dan hampa ke lantai berwarna coklat muda. Wajahnya tertunduk dalam dengan kedua tangan yang tampak mengepal erat di atas paha. Bola matanya yang indah tampak berkaca-kaca, menahan batinnya yang sedang bergejolak. Ia berusaha sekuat tenaga menahan bulir-bulir air mata agar tidak jatuh membasahi kedua pipinya yang ranum. Tidak lama kemudian putriku mulai menangis sesegukan. Jerit tangisnya mendadak pecah bersamaan dengan pundaknya yang berguncang hebat. Suara tangisannya terdengar dalam seperti seseorang yang kehilangan semangat dan harapan. "Ayah, ayah," bisiknya lirih di antara isak tangis yang semakin menjadi-jadi. Aku segera berlari dan memeluknya. Dengan segera ia membenamkan wajahnya dalam pelukanku dan menangis histeris. Dengan rasa pilu, aku mengusap kepalanya lembut. Berusaha meredakan tangisannya, hatiku bergemuruh hebat. Pelukanku bertambah erat, membiarkan anakku meluapkan emosinya. Sambil terus menangis meraung-raung, Gendis terus memanggil-manggil nama ayahnya. "Ayah, ayah Dis," ia bergumam seorang diri. Sesaat aku termenung. Apa telah terjadi sesuatu yang menimpa suamiku? Kenapa Gendis tampak begitu sedih, seperti orang yang kehilangan? Batinku. Mataku menatap kosong ke arah Gendis yang masih terus menangis. Atau jangan-jangan suamiku akan segera pergi bertugas dalam jangka waktu yang lama, dan itu membuat Gendis merasa kehilangan. Aku terdiam terpaku, memikirkan berbagai kemungkinan yang terjadi. Setelah putriku meluapkan semua beban di hati, ia mendongakkan wajahnya, menatapku dengan matanya yang terlihat sembab. Bibirnya bergetar pelan. "Mah, ayah au elki ama," ujarnya dengan nafas tersegal-segal. "Dis sedih, Dis nggak au pica sama ayah." Aku menepuk pelan punggungnya yang bersimbah keringat selama beberapa kali, seraya menatap seraut wajah mungil yang sedang tertunduk di hadapanku. Aku mengusap lembut air mata yang tumpah ruah membasahi kedua pipinya yang selalu merah merona. Dengan ujung baju, kuseka kotoran yang keluar dari lubang hidungnya. "Dis, jadi tadi Gendis menangis karena melihat ayah mau berangkat tugas?" tanyaku lembut. Ia mengangguk cepat. "Iya mah, di sini Dis lihat ayah," tunjuknya ke kepala. "Gendis mau ngobrol sama ayah?" "Au mah, Dis au omong sama ayah." Tugasnya cepat.
Ya sudah, kalau begitu turun dulu dari perosotan dan masuk ke dalam rumah. Aku menggenggam jemari putriku dan membantunya menuruni anak tangga. Setelah kedua kakinya menapak di ubin, kami segera melangkah masuk ke dalam rumah. Sesampainya di ruang tamu, aku segera menyerahkan segelas air mineral untuk diminum. Gendis, minum air putih dulu, biar lebih tenang ya sayang. Dengan perlahan-lahan bibirnya yang tampak mengering mulai meminum air dalam gelas sampai tandas. Pergelangan tangannya tampak mengusap bibirnya yang sedikit basah. Alhamdulillah, ujarnya seraya menyerahkan gelas plastik kosong ke dalam tanganku. Gendis, tunggu di sini sebentar ya, Mama mau ambil handphone di kamar. Putriku tersenyum dan merebahkan tubuhnya di atas sofa. Aku segera beranjak dari ruang tamu dan menuju ke kamar. Aku mengambil ponselku yang tergeletak tidak jauh dari buku gambar yang tampak berserakan di atas lantai. Dengan tergesa-gesa, aku melangkah keluar dan menuju ke arah Gendis yang aku lihat kedua matanya tampak mulai mengantuk. Aku duduk di sampingnya dan langsung menelpon suamiku. Setelah bunyi dering yang kedua kalinya, terdengar suara Mas Dedi. Assalamualaikum Mah, kok kita kontak batin ya? Mas baru saja mau menelpon Ima, cakapnya dari ujung sana. Waalaikumsalam Mas. Serius Mas tadi mau nelpon Ima? Tanyaku gugup. Iya Mas serius, tadi pas lagi rapat tiba-tiba selintas Mas melihat wajah Gendis. Makanya begitu meetingnya selesai, Mas langsung mengambil ponsel. Tahu-taunya Ima malah menelpon duluan, jawabnya dengan serius. Kok bisa ya? Gumamku pelan. Gendis mana Mah? Ini lagi rebahan di samping Ima Mas. Apa? Kenapa bicaranya sepotong gitu? Barusan anaknya menangis. Gendis bilang dia melihat Mas mau pergi tugas ke tempat yang jauh dan lama. Hening. Yang aku dengar hanyalah hembusan nafas berat suamiku. Jadi gini Mah, tadi pas rapat, Mas besok ditugaskan berangkat ke pulau terpencil di Sulawesi. Kemungkinan besar Mas di sana sampai sebulan. Aku menarik nafas dalam-dalam, menatap sendu wajah putriku dan menggenggam erat tangannya. Yang kuat ya Dis, desisku lirik. Mah, Ima, kenapa diam? Teriaknya panik. Iya Mas, maaf. Ima cuma kasihan sama Gendis. Hati Ima nggak tega kalau ia harus berpisah lama sama ayahnya. Ya mau bagaimana lagi? Tidak mungkin Mas mengajak Gendis ikut serta karena lokasi yang Mas tuju berada di pulau terpencil, jawabnya dengan perasaan bersalah. Ya sudah, biar nanti Ima yang menjelaskan ke Gendis. Semoga ia dapat mengerti. Hiburku berusaha meringankan beban pikiran suamiku. Terima kasih banyak ya Mah, Mas berutang budi sama Ima. Jangan bilang begitu Mas, semua yang kita lakukan demi masa depan Gendis. Ya sudah, Ima mau bicara sama Gendis dulu ya. Aku mengucapkan salam dan mengakhiri panggilan. Aku memejamkan mata, terbesit rasa kasihan di hati kepada anakku satu-satunya. Perlahan aku membuka kedua kelopak mataku dan menghela nafas pelan. Dis, suaraku terdengar parau. Apa Mah? Tolong duduk sebentar, Mama mau bicara sama Gendis. Dengan mata terkantuk-kantuk, Gendis mengangkat tubuhnya dan bersender di bantalan sofa. Mama, aku omong apa? Tanyanya dengan mata setengah terpejam. Tadi Mama habis nelpon ayah. Kata ayah, besok ia harus berangkat tugas ke pulau yang jauh selama 30 hari. Mama minta Gendis harus ikhlas. Anak Mama tidak boleh sedih. Kuat ya nak? Tuturku sambil menatap raut wajahnya dalam-dalam. Gendis membuka sedikit kelopak matanya dengan tatapan lesu. Ia mengangguk pelan. Iya Mah, Gendis ikhlas. Alhamdulillah. Kalau ayah cuti, kita langsung pergi liburan ya sayang. Hiburku berusaha menyemangati anakku tercinta. Bener Mah. Wajahnya yang sempat mengantuk berubah ceria. Insya Allah, kalau kita semua sehat. Oleh, Dis tenang. Sebuah senyuman terukir di wajahnya. Good, anak Mama hebat. Selalu bahagia ya Dis, ucapku sambil mencium kedua pipinya.
Sekitar pukul 2 malam, suamiku berangkat ke bandara menggunakan mobil jemputan. Sebelum keberangkatannya bertugas keluar kota, suamiku menatap lekat-lekat wajah putrinya yang sedang terlelap dalam tidur. Ia mencium dengan penuh cinta kasih kening dan kedua pipi gendis. Hatinya tampak tidak rela jika harus berpisah dalam jangka waktu yang sangat lama dengan putrinya yang masih kecil. Aku memegang bahu suamiku, menguatkannya. Kini ia menatapku hangat, menggenggam erat jemariku, berpesan agar aku bisa menjaga diriku dan gendis baik-baik selama ia tidak berada di sisiku. Ia juga memintaku untuk tidak berpikir macam-macam jika ponselnya tidak dapat dihubungi, karena pulau yang ia kunjungi masih susah sinyal handphone. Sambil menahan rasa sesak di dada, aku mengangguk pelan dan mencoba untuk tetap terlihat tegar. Dengan perasaan sedih, aku mengantar keberangkatannya sampai di pelataran rumah. Dari balik jendela mobil, ia tersenyum dan melambaikan tangan. Mataku berkabut menatap kendaraan yang membawa suamiku menghilang di balik tikungan jalan. Kuseka air mata ini dan segera masuk ke rumah untuk melanjutkan kembali tidurku. Dari pinggir tempat tidur, kupandangi wajah putriku yang masih tampak pulas di alam mimpi. Kubelai pipinya yang menggemaskan dan kucium pucuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Bismillah, Dis, gendis pasti kuat walau harus pisah sama ayah selama sebulan, desisku lirik. Aku segera menaiki tempat peraduan dan merebahkan diri di samping gendis. Sambil membetulkan posisi tidur, aku terlentang menatap langit-langit kamar. Kelopak mataku semakin terasa berat dan tanpa butuh waktu lama, aku tertidur pulas. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba aku dikejutkan oleh notifikasi pesan masuk di ponsel. Aku mengerjapkan mata beberapa kali dan mengusap wajah. Dengan rasa malas, aku segera turun dari tempat tidur, meraih handphone yang aku taruh di atas meja. Segera aku usap layar ponsel dan kubaca pesannya. Ternyata dari suamiku. Ia memberi kabar jika sudah sampai di bandara dan sebentar lagi akan take off. Aku segera membalas pesannya. Jangan lupa berdoa, Mas. Bismillah, kalau sudah sampai langsung kabari Ima ya. Hanya centang satu. Sepertinya Mas Dedi sudah mematikan ponselnya. Aku menaruh kembali handphoneku di atas meja. Mataku kini terpaku pada jam dinding kamar. Sudah pukul 4. Sebentar lagi adzan subuh akan berkumandang. Sebaiknya aku segera bersiap-siap menjalankan kewajibanku sebagai umat muslim. Sambil menahan rasa kantuk yang luar biasa, aku memaksakan kedua kakiku berjalan menuju ke kamar mandi. Mah, sini deh bentar. Panggil gendis yang pagi itu sedang asik menonton film kartun. Aku segera menutup buku yang sedang aku baca dan menghampiri putriku. Ada apa, Dis? Dis, auannya sama mama. Anak mama mau tanya apa sih? Umplak kakek amuk belapa. Aku melongo mendengar pertanyaan yang diajukan oleh gendis. Aku tidak menduga mendapat pertanyaan yang cukup aneh untuk anak yang masih berusia 2 tahun. Jumlah kaki nyamuk ya? Aku benar-benar bingung menjawabnya, karena aku sendiri tidak pernah mengamati berapa jumlah kaki nyamuk. Aku berpikir keras. Gendis menatap ke arahku, menanti jawabannya. Ayo pikir pakai otak mama. Mama punya otak kan? Aku menatap pasrah. Dis, mending kita lihat YouTube saja yuk. Soalnya mama benar-benar tidak tahu jawabannya. No. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Halus ake otak mama. Awa ipta otak, buat mikil, no utup. Aku meraba keningku. Ya Allah, kok ribet banget pertanyaan anakku, gumamku. Aku berpikir sejenak, mencoba mencari alasan. Dis, mama ke kamar sebentar ya. Oh apa? Tatapnya tajam. Mau cek HP dulu, takut ada pesan masuk dari ayah. Oke, cepet ya mah. Dengan tergesa-gesa aku segera menuju ruang tidur. Sesampainya di sana dengan cepat, aku segera mengambil ponsel dan membuka menu browsing. Aku memasukkan kata kunci berapa jumlah kaki nyamuk. Tanpa butuh waktu lama, aku sudah mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Aku tersenyum.
Segera aku taruh kembali ponsel di tempat semula dan langsung menghampiri anakku yang masih anteng menonton film kesukaannya. "Dis, mama sudah tahu dong jawabannya." "Yang enol mah, emang berapa umpannya?" "Jumlah kaki nyamuk itu ada 6. Mama hebat kan?" Aku bertolak pinggang membusungkan dada, menyombongkan diri di hadapan anakku. Gendis memincingkan mata. Pandangannya menusuk mataku. Aku terdiam, tidak berani berbicara. "Mama oongin Dis ya?" Aku memasang raut wajah terkejut. "Enggak, mama gak bohongin Dis," sautku cepat. Gendis menggerak-gerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri dengan cepat. No, "Mama itu Mi." "Ayo jujur mah, hati mama ke kamar lihat apa Tan? Mama ontek." Aku menghela nafas dan menggaruk tengkukku. Aku merasa menjadi orang tua yang jahat karena sudah tidak berkata jujur kepada anakku sendiri. "Iya, mama bohongin Dis. Tadi mama cari jawabannya di HP." Aku menundukkan wajah. Aku merasa bersalah, seperti seseorang yang tertangkap basah karena telah mencuri. Mama, gimana sih jadi orang? Mama ajalin Dis gak oleh oong. Mama malah ongin Dis. Mama ndak atut sama Allah ya." Aku benar-benar mati kutu mendengar nasihatnya. Ucapannya yang bijaksana begitu menghunus tepat ke jantung. "Maafin mama ya Dis." Aku menatap dengan tatapan memelas, memohon belas kasih putriku. "Oke, Dis Api, Anan ulangi lagi ya." Aku segera memeluk putriku sebagai tanda ucapan terima kasih. "Iya, mama janji gak akan bohong lagi. Tapi mama juga minta pengertian Gendis. Mama tidak mungkin tahu semua jawaban dari pertanyaan Gendis. Kalau mama tidak tahu jawabannya, mama minta izin untuk mencari tahu dari Google ya." Ia terdiam sejenak. "Oke ma, tak apa-apa." Aku pun menghela nafas lega. Alhamdulillah, Gendis mau maafin mama. Bola mataku berputar ke kanan atas. Sepertinya aku telah melupakan sesuatu. "Ya Allah Dis, mama lupa beli beras." Pekiku sambil menepuk kening. Gendis tampak terperajat mendengar teriakanku. Matanya membeliak dan mulutnya siap menceramahiku. "Mama nih, ikin Dis aget aja. Kalau Dis antu nanti mana?" serunya sambil melotot ke arahku. Aku kembali meminta maaf kepada putriku karena telah membuat dirinya terkejut. "Dis mau ikut mama ke warung Mbak Putri gak?" "Au mah, Dis suka ke warung." "Ya sudah, ayo buruan." Aku menjulurkan tangan menggandeng jemari putriku. Hari ini anakku terlihat sangat cantik. Rambutnya yang ikal sebahu kubiarkan tergerai lepas. Sesekali angin memainkan rambutnya yang bergelombang, membuat anakku beberapa kali menyibakkan rambutnya yang tampak menutupi wajah. Ia juga mengenakan celana panjang yang berwarna senada dengan kaosnya. "Cahaya mentari hangat ya Dis, badan mama jadi seger," ujarku sambil menarik nafas dalam-dalam. "Iya mah, cegel." Setelah melewati beberapa blok, akhirnya kami pun tiba di warung Mbak Putri yang pagi itu tampak sepi pembeli. Di teras warung tampak seekor kucing hitam mungil yang sedang duduk terdiam. Ketika melihat kedatangan putriku, kucing itu mulai bersuara. Gendis segera menghampiri kucing tersebut dan berlutut di hadapannya. Dengan kilatan mata yang bercahaya, mata kucing itu menyorot tajam ke arah putriku. Gendis pun tidak mau kalah. Ia membalas tatapannya. Cukup lama aku terdiam sambil memandang ke arah hewan bertubuh kecil itu. Mereka berdua seperti sedang berperang dalam tatapan. Aku tertawa geli melihat tingkah laku mereka. "Dis, ngapain? Ayo kemari nak." Namun putriku tidak bergeming. Matanya terus menatap ke arah kucing hingga akhirnya secara tiba-tiba Gendis merebahkan kepalanya di atas pelataran warung yang lantainya hanya berbalut semen. Seperti mendapat sebuah aba-aba, kucing hitam itu segera mengikuti gerakan anakku. Anak kucing itu merebahkan tubuhnya tidak jauh dari putriku. Aku terkesima melihatnya. Dengan cepat segera kurai ponsel yang kutaruh di saku rok sebelah kanan dan mengabadikan peristiwa langka ini. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Gendis, ada-ada saja sih kelakuan kamu nak."
Apa yang tadi sudah kamu ucapkan dengan kucing itu? Sampai-sampai kini kalian malah asik tiduran di depan warung. Aku berlutut di hadapan putriku. Aku belai lembut kepalanya. Nis, ayo bangun, jangan rebahan di sini, nanti Gendis kotor. Bujuku pelan. Perlahan Gendis membuka kedua matanya. Ia mulai berdiri dan tersenyum manis kepadaku. Aku segera membersihkan seluruh rambut dan wajahnya dari debu yang menempel. Lain kali jangan tidur di jalanan begini lagi ya sayang. Lihat tuh, tangan Gendis jadi kotor. Iya mah. Mah, ucingnya maca ucu. Dis ajak kucing bubuk di sini. Acian mah, ucingnya antuk. Tuh mah, lihatan, ucing aci bubuk. Tunjuknya ke arah kucing hitam yang kini tertidur pulas. Kucing olok. Ia bertepuk tangan gembira. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Entah apa yang sudah Gendis lakukan sampai hewan liar itu mau menuruti perintahnya. Dengan segera aku membeli beras. Setelah itu aku dan Gendis melangkahkan kaki menuju kembali ke rumah. Baru saja aku berjalan beberapa langkah meninggalkan warung Mbak Putri. Secara tiba-tiba Gendis menarik tanganku. Mah, ental deh, ujarnya dengan kening mengkerut dan mata terpejam. Ia tampak mempertajam indera pendengarannya. Ada apa lagi, Dis? Mah, engelin deh, itu jualan mobil kekek, ujarnya sambil membuka kelopak matanya perlahan. Di tengah kebingungan, aku mengikuti perintah anakku. Aku menutup kelopak mata dan mencoba mendengar suara-suara di sekelilingku. Hening, aku tidak mendengar suara apapun kecuali desah nafasku. Mana Dis, mama kok gak mendengar suara kendaraan yang lewat ya? Oba mama engel aik-aik, itu jualan mobil kakak. Bener mah. Aduh Dis, jangan macam-macam deh. Rumah kita kan masih jauh. Dan dari sini tidak kedengaran suara apapun. Gendis menatapku dengan pandangan tidak bersahabat. Mama nih, Alundis asih tahu. Nggak aku percaya. Sudah, ayo cepat pulang ke rumah. Mama sudah lapar. Aku segera meraih tangan Gendis dan mengajaknya pulang. Saat hampir mendekati rumah, dari kejauhan, kulihat pintu gerbang kediamanku sedikit terbuka. Dan tepat di depannya terparkir sebuah kendaraan yang sangat aku hafal betul plat nomornya. Aku memincingkan mata, berusaha memperjelas penglihatan. Sesaat aku tertegun. Apa aku sedang tidak salah lihat? Bukankah itu mobil keluarga Dwi? Pikirku yang merasa hal ini sungguh tidak masuk akal. Berarti apa yang telah diucapkan oleh putriku itu benar. Dengan perasaan terkejut, aku menatap keheranan ke arah Gendis yang sedang menatap lurus ke arah mobil berwarna putih. Mah, lihat mah, Nis engel tan, itu mobil kakak. Tunjuknya ke arah kendaraan berwarna putih. Aku menganggukkan kepala. Gendis melepaskan genggamannya dari tanganku dan secepat kilat ia berlari menuju ke rumah. Wajahnya terlihat sangat bahagia melihat kedatangan orang yang ia sayangi. Kakek, oleh kakek, kakek Gendis datang, teriaknya sambil terus berlari kencang. Dengan berjalan cepat, aku mencoba mengimbangi langkah kaki putriku. Kini anakku sudah memasuki pagar rumah yang terbuat dari besi bercat putih. Amikum, ucapnya dengan lidah yang cadel. Cucu Nini sudah pulang. Gendis habis dari mana? Sayup-sayup aku dengar Ibu Dwi bertanya pada putriku. Habis Ali Walung, emenin mama lilas. Aku mengucapkan salam dan melangkah memasuki pintu ruang tamu. Kulihat keluarga Dwi sedang duduk santai di atas sofa. Di sana ada juga sepupuku yang bernama Lala. Teh, sapa Lala sambil berjalan menghampiri dan mencium tanganku. Tumben kamu kesini, memangnya lagi libur kerja? Iya, Lala lagi libur 3 hari teh. Oh, La, tolong taruh nih di dapur. Aku menyerahkan sekantong kresek beras yang tadi aku beli di warung. Dengan sigap Lala segera membawa beras itu ke dapur. Aku menghampiri orang tua Dwi dan mencium tangan mereka. Kulihat Gendis sudah bergelayut manja di pangkuan ayah Dwi. Dwi langsung cengar-cengir melihat kedatanganku. Mbak, kangen aku enggak? Teriaknya manja. Sudah gede, jangan manja, malu sama Gendis.
godaku sambil terduduk di atas lantai yang dingin. Dwi cemberut mendengar gurauanku. Gendis melirik sekilas ke arah Dwi. Tatapan matanya terlihat menakutkan. Kek, di sini ada yang hatinya Aki etak. Hati retak? Tanya ayah Dwi sambil memeluk Gendis dari belakang. Iya atul kek. Mendengar perkataan Gendis, sontak raut wajah Dwi berubah menjadi pucat pasi. Duduknya yang semula tenang, kini tampak gelisah. Siapa yang hatinya lagi retak? Tanya ibu Dwi sambil melirik sinis ke arah putrinya. Adi ini aja ewe ama owo aling cuka, terus egang tali, terus alinya utus. Ali cowok ini alan-alan dan ketemu ewek lain. Dia happy sama ewek yang alu. Bibirnya yang kenes berceloteh panjang lebar. Ui, enel kan apa tak endis? Putriku mengerling dan tersenyum jahil ke arah Dwi yang tampak gugup dan salah tingkah. Keringat dingin terlihat membasahi keningnya. Allahu Akbar. Dwi menatap sekilas meminta pertolonganku. Dwi, apa benar ucapan Gendis kalau kamu sudah punya pacar? Bentak ibunya dengan mata melotot. Noni, Uwi nggak punya acal kok. Loh, terus yang barusan Gendis bilang apa dong? Uwi udah putus nih sama owoknya. Pacarnya Uwi elingku. Punya ewek balu, akanya hati Uwi kalang lagi letak kan? Jawab Gendis menelanjangi Dwi habis-habisan. Gendis, mulutmu bisa dikasih lem gak sih? Dwi segera meraih bantal sofa yang berada di sebelahnya dan membenamkan wajahnya ke bantal berwarna biru laut. Gendis resek, teriaknya menahan malu. Dwi, lihat ibu sebentar. Raut wajah tanteku berubah sangar. Sepertinya ia merasa kecewa setelah mengetahui Dwi mempunyai pacar. Gak mau, ibu pasti memarahin aku kan? Jawab Dwi dari balik bantal. Pak, bantuin aku, ibu mau ngamuk tuh. Sudah bu, jangan marah begitu. Wajar kan kalau anak kita sudah tertarik sama lawan jenis, bela ayah Dwi. Tapi ibu gak suka pak kalau Dwi pacaran saat masih sekolah. Ibu maunya dia memiliki kekasih kalau sudah kerja. Tanpa merasa bersalah dan melihat situasi yang semakin memanas, Gendis terus menggoda mbaknya. Udah Wi, upain aja. Tuh owo udah gak inget Wi lagi kok. Iya tan kek. Kakek mana tahu Dis, kakek saja nggak tahu cowoknya Mbak Dwi. Ah, kakek ayah nih nggak ceru. Leka juga ketemu di luar, akan di luar. Wi payah. Nggak enak bawa cowoknya ke rumah kakek. Gendis, bacotmu kok kayak ember bocor ya? Pakik Dwi panik. Ya Rob, dosa apa aku punya adik seperti ini? Nggak bisa pak, aku punya adik normal yang nggak usah menerawang kelakuan kakaknya terus-terusan. Aku dan Lala berusaha mati-matian menahan tawa. Aku hanya bisa tersenyum melihat tingkah laku mereka yang konyol. Aku seperti mendapat hiburan tontonan gratis. Rasanya sangat lucu melihat Dwi dibuat tidak berkutik oleh anak yang masih berusia 2 tahun. Mbak, anakmu ini nggak pernah diajarin sopan santun ya? Mulutnya serem banget. Ngalahin aku, gerutu Dwi. Mama, tiap malam ajarin Dis belajar kok. Ah, Gendis gak nyambung nih. Malas Uwi punya adik seperti Gendis, gak bisa diajak kerja sama. Mbak, anakmu masukin ke sekolah tata krama sana, biar mulutnya sopan dikit. Uwi tuh yang harus sekolah, belajar yang bener, bukan cuma tidur di kelas. Balas putriku tidak kalah sengit. Gendis memasang wajah kesal. Dasar beban keluarga, ketus putriku. What? Aku dibilang beban keluarga? Ya Allah, aku kok bisa punya adik seperti ini? Aku yang biasa ngebully orang, sekarang malah dibully adik sendiri. Kami yang mendengar ucapan Dwi sontak tertawa terbahak-bahak. Sepupuku yang jutek dan tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain, kini harus mati kutu menghadapi ucapan anakku yang notabene usianya terpaut sangat jauh darinya. Emang bener kok, Uwi beban keluarga, Uwi malas belajar, Uwi sukanya main HP terus. Nah, bener itu Dis, Nini setuju sama ucapan Gendis.
ucap Ibu Dwi berapi-api. Uwi uga alas olat, cukanya abijin uwit kakek nini. Mikil Wi, mikil. Gendis meneruskan ucapannya sambil menatap ke arah Dwi. Uwi engel gak? Gendis ngomong. Uwi gak punya kuping ya? Ah, parah nih bocah, mulutnya minta dipekep, jerit Dwi. Sudah, ayo buka bantalnya, nanti kamu gak bisa nafas, seru ayah Dwi berusaha meredam suasana yang semakin memanas. Perlahan-lahan Dwi menyingkap bantalnya, jemarinya yang putih merapikan jilbabnya yang sedikit kusut. Ia menatap sinis ke arah Gendis. Resek, celetuknya. Uwi yang lecek. Gendis menatap balik dengan raut wajah masam. Mah, Om, tumben datang ke sini tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aku mencoba mengalihkan perhatian Gendis yang tampak masih menahan emosi dengan Dwi. Ini, Mama kemari cuma antar Dwi dan Lala. Mereka mau menginap di sini selama beberapa hari. Soalnya tadi pagi pas Dede mengirimi Mama pesan, ia minta tolong untuk jagain kamu dan Gendis selama ia bertugas keluar kota. Kebetulan Lala lagi main ke rumah dan Dwi juga lagi libur sekolahnya. Jadi sekalian saja Mama antar kemari. Oh begitu. Alhamdulillah mah, rumah jadi rame ya Dis. Gendis senang kan kalau di rumah banyak orang. No, Dis nggak suka Uwi lecek. Dis uka oti Lala. Kek, Uwi uang aja dikali. Iyal diungut olang, rajuk putriku sambil menarik lengan baju kakeknya beberapa kali. Us, jangan bilang begitu. Itu kan anak kakek. Terus ini siapa dong? Gendis itu cucu kesayangan kakek, jawab ayah Dwi lembut. Cucu ya? Putriku berusaha mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh ayah Dwi. Pak, ayo pulang. Hari ini ibu ada jadwal rapat sama Bu RT. Potong tanteku yang sebentar-sebentar melihat ke arah jam tangannya. Bu, aku ikut pulang dong. Tapi sampai di rumah jangan dimarahin. Percuma kalau aku menginap di sini karena kena bully Dis terus, rengek Dwi. Gendis menatap ke arah Dwi. Ia segera turun dari pangkuan kakeknya dan melangkah mendekati kakaknya. Uwi angan itu dong, Dis umah bercanda. Uwi inap sini sama onti Lala ya, please. Putriku mengedip-ngedipkan matanya berulang kali, memohon agar Dwi tetap mau menginap di rumah. Oh jelek. Dwi mencubit hidung putriku. Iya Uwi nginep, tapi jangan galak-galak sama Uwi ya. Oleh Uwi nginep di rumah Dis. Putriku berlarian ke sana kemari sebagai ungkapan bahagia. Dis, kakak pamit pulang ya. Kapan-kapan kakek main kesini lagi. Oke kek, hati-hati ya di Alan. Aku dan Lala segera bangkit dari duduk dan menemani orang tua Dwi menuju kendaraannya. Sedangkan Dwi dengan cueknya langsung bermain dengan putriku. Ia sama sekali tidak memperdulikan kedua orang tuanya. Aku hanya bisa menggeleng pelan melihat kelakuannya yang belum dewasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.